Baik, Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih buat Bapak Ibu dosen yang terus memantau perkembangan informasi terkait dengan dunia dosen melalui channel Mimbar Intelek. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing. Saya kira ini bukan informasi umum lagi ya, Bapak Ibu dosen tahu jelas ya bahwa krisis penurunan mahasiswa di perguruan tinggi itu, terutama di perguruan tinggi swasta, itu memang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan itu sangat memberikan dampak besar terhadap perkembangan status perguruan tinggi swasta ya, terutama untuk keberlanjutan ke depannya itu seperti apa ya. Mengingat bahwa satu-satunya sumber pemasukan sebenarnya salah satu ya uh, sumber pemasukan PTS itu adalah dari SPP mahasiswa. Nah, sayangnya ini tuh sepertinya tidak terkendali dan bahkan mungkin tidak mungkin terlalu dihiraukan ya oleh pemerintah sehingga banyak PTN-PTN itu yang memanfaatkan hal tersebut ya untuk meraup banyak mahasiswa yang pada akhirnya sebenarnya juga tidak juga bisa sebenarnya menjamin apakah kemudian sistem pendidikan kita itu akan jauh lebih baik. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload edu yang bisa dipakai untuk prompting publikasi di jurnal internasional Scopus ya, jurnal nasional baik Sintes 1 hingga Sintes 6 menulis buku. Nah, ini yang berkaitan dengan kegiatan Tridharma, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Dan itu semuanya di-generate pakai AI sehingga prosesnya jauh lebih mudah, jauh lebih simple, dan jauh lebih cepat. Nah, tanpa panjang lebar Bapak Ibu dosen, jadi apa sebenarnya yang terjadi ya terkait dengan kenapa seakan-akan pemerintah itu tidak terkesan apa ya, bukannya tidak memperhatikan, tetapi saya kira pemerintah itu tahu ya akan hal ini bahwa terjadi penurunan yang cukup drastis di perguruan tinggi swasta ya, terutama penurunan drastis itu adalah dalam hal jumlah mahasiswa. Nah, ini fakta dan data terbaru yang saya coba rangkum, di mana seperti kita ketahui bahwa jumlah mahasiswa di perguruan tinggi swasta itu turun tajam di tahun 2024, di mana data teragresi PDDikti yang dirilis BPS menunjukkan bahwa PTS itu turun dari 4.474.889 di tahun 2023 menjadi 4.584.131 di tahun 2024. Itu turun sekitar 90.758 mahasiswa atau kurang lebih 2%. Ya, pada saat yang sama mahasiswa PTN itu naik sebesar 3.883.583 di tahun 2024. Sehingga total nasional itu adalah 8.467.714 mahasiswa. Nah, angka-angka ini tentu persis menegaskan narasi penurunan di PTS dan penyerapan peningkatan di PTN. Nah, dosen PTS juga ikut menyusut ya. Kompilasi Good Start berbasis PDDikti mencatat penurunan sekitar 8% jumlah dosen PTS pada tahun 2024 dibanding 2023. Nah, indikasi kuat adanya kontraksi sisi penawaran dalam hal tenaga pengajar seiring menyusutnya permintaan atau mahasiswa. Nah, gelombang risiko penutupan PTS itu nyata ya. Ban PT itu menyebut sekitar 84 PTS itu terancam ditutup, terutama terkait dengan masalah akreditasi dan tata kelola. Nah, ini berkaitan lintas media arus utama. Sementara itu, 23 PTS itu sudah dicabut izinnya pada tahun 2023 oleh Kemendikbud Saintek, ya, Kemendikbud Saintek. Nah, mengapa ini terjadi penurunan? Jadi penyebab utama penurunan ini itu adalah kalau kita lihat ya, ada daya serap PTN naik ya, efek capacity pool. Nah, data di tahun 2024 itu memperlihatkan kenaikan konsisten mahasiswa PTN. Nah, karena seleksi PTN memang diatur, jadi SNBP minimal 20%, SNBP minimal 40%.
Nah, jalur mandiri itu maksimal 30% dari total kuota. Nah, namun dalam praktiknya, daya tampung PTN itu meningkat sehingga lebih banyak calon mahasiswa diserap ke PTN dan mengurangi pool PTS khusus di kota-kota besar. Nah, kemudian harga bukan lagi pembeda tegas ya. Jadi kendati UKT 2024 ya yang sempat naik akhirnya dibatalkan, menahan sebagian tekanan biaya ke mahasiswa di PTN. Nah, reputasi ataupun gengsi sosial tetap membuat banyak keluarga memprioritaskan ke PTN meski biaya total mendekati PTS tertentu. Nah, apalagi PTNBH atau PTNBLU dengan komponen iuran lain ya. Efek reputasi ini memperlemah proporsi nilai PTS yang menengah ke kecil. Kemudian yang ketiga itu faktor kepatuhan mutu dan tata kelola. Nah, banyak PTS itu kesulitan memenuhi dimensi akreditasi. Misalnya dari dosen tetap, kemudian kualifikasi S3, kemudian laboratorium, outcome trace, governance, di mana Bank PT itu menegaskan ketidakpatuhan atau ketidaklulusan akreditasi sebagai pemicu status terancam, yang kemudian memperburuk persepsi publik dan mempengaruhi minat pendaftar. Lalu seperti apa dengan dampak terhadap PTS dan dosen? Nah, ini yang sangat miris ya. Jadi model bayar per SKS itu membuat pendapatan dosen itu sangat elastis terhadap pembukaan kelas. Nah, saat kuota minimum tidak tercapai, maka kelas akan batal. Nah, honor pun akan hilang. Ini selaras dengan tren penurunan dosen PTS ya. Kemudian biaya tetap tinggi dan sukar dielastiskan secara cepat ya. Mulai dari gaji pokok, kemudian listrik dan gedung, kemudian compliance akreditasi, IT, digital kampus, itu menurunkan SPP ataupun UKT untuk memancing minat sering tidak menutup biaya tetap ya, sehingga defisit kas diperbesar. Nah, pernyataan publik berbagai tokoh asal soal bahaya mismatch biaya pendapatan di PTS itu menggarisbawahi risiko solvabilitas. Nah, di mana sebenarnya PTS paling tertekan ya? Nah, kalau kita lihat wilayah yang paling tertekan itu adalah sebenarnya di seluruh Indonesia ya, bukan hanya di wilayah-wilayah tertentu. Tapi kalau kita lihat memang kalau di wilayah Jawa, Sumatera itu adalah yang mayoritasnya adalah PTS-PTS besar ya, mereka terkena dampak. Jadi wilayah ini memiliki banyak PTN yang berkompetisi ketat ya antara kampus, terutama di wilayah Jawa dan juga wilayah Sumatera. Jadi PTN-PTN-nya itu merupakan PTN-PTN besar yang kemudian membuat mereka itu ya tidak ada batasan untuk menjaring mahasiswa ya, semacam itu. Nah, selanjutnya itu adalah strategi pemulihan ya, 0-90 hari ini mungkin bisa kita terapkan. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan? Yang pertama, kalau 0 dari 90 hari adalah stabilitas dan quick win ya. Jadi audit kurikulum dan portofolio prodi. Jadi petakan prodi, defisit struktural. Jadi rasio peminat atau kapasitas CPL, serapan kerja. Jadi kris penerimaan prodi yang persistently merah. Kemudian konsolidasikan kelas lintas program serumpun. Dasarnya tekanan biaya tetap dan penurunan permintaan yang terbukti di tahun 2024. Kemudian reposisi nilai PTS di pasar lokal. Jadi jadikan kecepatan lulus dan koneksi kerja sebagai janji produk ya. Jadi tawarkan magang 2 semester, kemudian co-op, kelas industri dengan MOU perusahaan setempat. Kemudian harga cerdas ya, bukan murah. Jadi rancang bundling biaya ya, tuition flat, kemudian micro kredensial, plus current service dan skema bayar bertahap. Nah, hindari diskon buta yang merusak arus kas. Kemudian yang keempat itu mesin akuisisi digital. Jadi bangun funnel pemasaran berbasis data, landing page per prodi, CTA konsultan atau konsultasi, webinar rutin orang tua, retargeting alumni sekolah, kemudian conversion rate yang sehat ya, misalnya lebih dari 3-5%, bisa menutup sharing cake 2% tingkat nasional. Kemudian untuk 3-9 bulan pemulihan dan permintaan mutu. Jadi bisa dilakukan dengan berbagai aspek ya. Jadi diferensiasi prodi dengan sertifikasi industri ya, itu sangat penting karena sangat dibutuhkan oleh mahasiswa. Kemudian beasiswa terarah dan skema ICA ya, ICA, Income Share Agreement ya. Kemudian ada
peningkatan kualitas pembelajaran hybrid ya, itu juga sangat membantu. Kemudian ada penguatan status dosen tetap dan roadmap untuk S3. Nah, itu juga akan sangat membantu. Kemudian strategi pemulihan untuk 9 hingga 18 bulan. Jadi strateginya itu adalah kita bisa melakukan konsolidasi atau merger antar PTS ya. Nah, artinya kita sudah harus menurunkan egonya ya. Kemudian kelas kerjasama dengan PTN lokal dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dunia industri. Nah, implikasi kebijakannya, jadi kita bisa sebenarnya mengajukan batasan kuota jalur mandiri PTNI yang maksimal 30%, meskipun kenyataan di lapangan tidak ya. Kemudian memberikan skema bantuan transisi bagi PTS kecil, dan pengawasan akreditasi yang tegas dan adil. Kemudian mekanisme teach out of mahasiswa terdampak. Kemudian kesimpulannya adalah penurunan mahasiswa PTS itu adalah krisis struktural dan pemerintah sebenarnya sudah tahu hal tersebut ya. Nah, penyebab utamanya adalah ekspansi PTS, rekrutasi dan daya saing, terutama dalam penerimaan mahasiswa baru yang tidak ada batasnya. Ya, hampir dikatakan tidak ada batasnya. Kemudian dosen menjadi pihak paling berdampak langsung ya, karena karena gajinya sudah kecil, kemudian mahasiswanya juga tidak ada, maka biasanya dosen-dosen akan selalu mencari alternatif yang lain ya. Kemudian solusinya itu diferensiasi nilai, efisiensi, konsolidasi, dan kolaborasi lintas sektor. Baik Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.